Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya di sini akan membahas mengenai kisi-kisi dari PAS Matematika untuk kelas 10 lipat yang pertama. Oke. Jadi, kisi-kisi ini adalah pembahasan soal ulangan harian yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi, untuk PS-nya sendiri adalah soalnya tidak jauh dari soal-soal ulangan harian dan juga latihan tentunya ya, tetapi hanya berbeda angka sedikit. Nah, makanya harus mempelajari ulang dan tetap semangat. Oke. Nah, mungkin langsung saja ya. Untuk yang pertama kita bahas mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Nah, di sini ada soal yang pertama, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, di dalam bilangan berpangkat kita harus tahu masing-masingnya. Angka 3 di sini yang besar itu adalah apa namanya? Ya, namanya adalah bilangan pokok atau boleh juga disebut dengan basis. Kemudian 2 kecil di sini sebagai bilangan pangkat atau boleh disebut dengan eksponen. Kemudian 9 di sini sama dengan 9 berarti namanya adalah hasil pangkat atau hasil eksponen gitu ya. Kemudian nomor 2, 25 pangkat 1/2 ditambah 3/5 pangkat 0 ditambah 1/2 pangkat negatif 2. Nah, pertama-tama yang ini dulu. Jadi sini kan 25 nih. Kamu boleh langsung bentuk akar, boleh juga akar aja ya, akar lah 25 gitu. Terus semua bilangan berapapun ya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Jelas ya? Kemudian 1/2 pangkat negatif 2. Kalau ada pecahan pangkatnya negatif, maka dia dibalik dulu nih. 1/2 dibalik. Jadi 2/1. Baru pangkat negatif 2, awalnya pangkat negatif menjadi pangkat positif 2. Baru deh kita hitung akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Tambah 1, tambah 2/1 kan 2, pangkat 2 kan 4. Berarti hasilnya 5 tambah 1 tambah 4 yaitu 10. Udah ya. Kemudian nomor 3. Di sini ada 16 pangkat 3/8 pangkat 3. Ditambah min 3 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Jadi di sini kamu lihat yang awalnya ini pangkat itu sama. Kalau dia sudah sama seperti ini maka bisa langsung yaitu, nah yang bilangannya pokoknya ini dibagi langsung. Jadi 16 dibagi 8, pangkat 3-nya ikut. Ya. Kemudian min 3 pangkat 0 itu 1 karena semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Terakhir sama-sama pangkatnya 4. Maka bilangan pokoknya dikali dulu baru pangkatnya ditulis ya. 16 bagi 8 kan 2 pangkat 3 8, langsung aja ya. Tambah 1 tambah 2 kali 5 kan 10 pangkat 4 terus aja 0 4 jadi 10.000. Baru dihitung 10.009. Oke. Bisa ya? Ya, semoga paham. Kemudian nomor 4, 3 pangkat 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat negatif 4 dipangkatkan lagi 3 dibagi 3 pangkat 4. Ya, caranya sama. Jadi di sini 3 itu ulang dulu. Kemudian pangkat dipangkatin lagi itu dikali ya. Jadi 3 kali 6. Terus ulang dulu deh. Dikali 3 pangkat min 4 kali 3 dibagi 3 pangkat 4. Kita lanjut di sini. 3 kali 6 kan 18 ya, dikali min 12 min 4 kali 3 per 3 pangkat 4. Nah, di sini kamu lihat semua bilangan pokoknya itu sama-sama 3. Maka bisa langsung tuliskan saja. Kemudian pangkatnya kalau dikali itu pangkatnya ditambah. 18 ditambah negatif 12. Kalau dibagi itu dikurang 4 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 18 ditambah negatif 12 itu kan 6. 6 dikurang 4 itu kan 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Oke. Ya, pelan-pelan semoga bisa dipahami ya.
Kemudian nomor 5. Di sini ada 32 pangkat 2 per 5 ditambah 27 pangkat 2 per 3 dikurang 49 pangkat 1 per 2. Oke, caranya adalah kita akan ubah 32 ini menjadi berapa pangkat 5. Berapa pangkat 5? Sesuai penyebut, yaitu 2 pangkat 5. 2 per 5-nya tulis ulang. 27, berapa pangkat 3? Berapa pangkat 3? 27 itu adalah 3 pangkat 3. 2 per 3-nya tulis ulang. 49 itu berapa pangkat 2? Berapa pangkat 2? Yaitu 7 pangkat 2. 1 per 2 aja tulis ulang. Sampai sini, yang sama nih. Yang sama di coret. 55, 33, 22. Sama dengan. Nah, sisanya 2 pangkat 2 langsung ya, 4 sini. Ditambah 3 pangkat 2, 9. Dikurang 7 pangkat 1, 7. Sehingga 4 tambah 9 itu 13, dikurang 7 yaitu 6. Selesai. Kemudian 6. Di sini ada bentuk akar. Kita akan ubah menjadi bentuk pangkat. Caranya adalah 2-nya tulis ulang dulu. Pangkat dalam per luar. Dalamnya 5, luarnya 3. Maka 2 pangkat 5 per 3. Selesai. Oke. 7. Akar 75 ditambah akar 27 dikurang akar 12. Jadi di sini adalah akar 75, akar 27, akar 12 ini kan nggak bisa digabung, nggak bisa langsung ditambah dan dikurang, maka harus dijabarkan. 75 itu kita jabarkan menjadi akar pangkat ya. 75 itu kan 25 kali 3, 27 9 kali 3, 12 4 kali 3. Ya, kebetulan di sini semuanya belakangnya itu 3. Nah, jadi soal yang lain kan seperti itu ya. Jadi belakangnya itu angka yang sama juga. Akar 25 itu kan 5, akar 3-nya tidak bisa keluar tetap. Akar 9 itu kan 3, akar 3-nya juga tidak bisa keluar tetap. Akar 4 itu kan 2, akar 3-nya juga tidak bisa keluar. Sehingga semuanya di sini adalah belakangnya ada akar 3. Sehingga depannya tinggal dijumlah dan dikurang. 5 ditambah 3, 8, dikurang 2, 6. Akar 3-nya tulis ulang saja. Oke. Lanjut nomor 8. Di sini ada perkalian dan pembagian akar. Caranya adalah kamu gabung untuk yang di luar dulu. 5 kali 6 dibagi 3. 5 kali 6 bagi 3. Dan kamu gabung yang akar. 8 kali 3 bagi 6. Setelah itu langsung kamu gabung. 5 kali 6 itu 30, bagi 3 itu 10. 8 kali 3 itu 24, dibagi 6 itu 24 bagi 6 akar 4 ya. 10, akar 4 itu kan 2, berarti 20. Jadi kalau akar itu bisa dihasilkan, hasilkan ya. Karena akar 4 itu 2, maka hasilnya adalah 20. Kemudian nomor 9. Nah, di sini ada perkalian akar ya. Tetapi ada keistimewaan di sini, keunikan, yaitu 3 akar 2, 3 akar 2, 2 akar 5, 2 akar 5. Sama bilangannya, hanya berbeda tanda. Yang satu min, satu plus. Kalau seperti itu, kita bisa langsung, yaitu depan dikali depan. 3 dikali 3, 9. Akar 2 dikali akar 2, 2. Gitu ya. Min ketemu plus, min. 2 dikali 2, 4. Akar 5 dikali akar 5, 5. Jadi kalau akar ketemu akar, akarnya hilang. Gampang gitu. Sehingga 9 kali 2, 18, dikurang 4 kali 5, 20. Hasilnya adalah negatif 2. Oke? Semoga bisa paham. Kemudian yang ke-10, 4 dibagi 2 min akar 3. Nah, ini adalah perkalian akar sekawan. Karena di bawahnya itu ada akar. Caranya adalah kamu tulis ulang dulu. 4 per 2 min akar 3 dikalikan, sama ya, tapi dia tandanya jadi plus. Oke, setelah itu langsung 4 kali 2 itu 8, dan 4 kali akar 3 itu 4 akar 3 per. Nah, ini bilangannya sama. Jadi boleh depan kali depan, belakang kali belakang. 2 kali 2 itu 4, min ketemu plus itu min, akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi hasilnya 8 ditambah 4 akar 3 saja. Kenapa? Karena 4 kali 3, 4 kurang 3 itu 1.
jadi tidak usah ditulis. Oke, cukup ya. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya mengenai logaritma. Di sini ada soal bentuk pangkat dari log 10.000 pangkat 4. Ya, ingat ya, kalau bentuk soal seperti ini adalah kiri, kanan, tengah. Kiri ini kan kosong. Kalau kosong ini ada angka 10, ingat ya. Dari 10, kanan, kanannya ada angka 4. Pangkat 4 sama dengan tengah 10.000. Selesai. Kemudian bentuk logaritma dari 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ingat kiri, kanan, tengah. Kirinya 4. Berarti 4 log kiri, kanan 16 sama dengan tengahnya 2. Selesai. Kemudian 13. 4 log 4 ditambah 5 log 1 ditambah 2 log 64. Caranya gampang. Kalau basis sama numeros ini sama, hasilnya langsung aja 1. Kemudian kalau basisnya berapapun, ketika numeros C1 hasilnya selalu 0. Nah ini 2 log 64. Kamu cari 2 ya. Pangkat berapa yang hasilnya 64? Kan 2 pangkat 6 kan? Berarti langsung 6. 2 pangkat 6, 64 kayak gitu. Ya udah, hasilkan 1 tambah 0, 1 tambah 6. 1 tambah 0, 1 tambah 6, 7. Gitu. Lanjut, 3 log 12 ditambah 3 log 4 dikurang 3 log 16. Ini basisnya sama, yaitu sama-sama 3. Kemudian ditambah dan dikurang. Maka basisnya tulis kali 3 log. Nah, numerusnya ditambah. Berarti dikali ya. Kalau dikurang berarti dibagi. Berarti dikali 4 dibagi 16. Sehingga hasilnya berapa? 3 log 12 kali 4 kan 48. 48 dibagi 16 48 bagi 16 itu 3 ya. Sehingga basis numeros sama nih, hasilnya berarti 1. Oke. Kemudian 15. 3 log 3 kali 3 log 5 dikali 5 log 16. Ditambah 2 log 25 per 2 log 5. Nah ini kan perkalian basis numeros sama coret, basis numeros sama coret. Numeros basis ya, tadi terbalik. Maka sisanya adalah yang paling depan 2 log sama yang paling belakang 16 ditambah. Nah ini bentuk pembagian dan basisnya sama nih, maka yang dicoret dan yang bawah ini naik ke atas jadi 5 log 25 gitu caranya ya. Nah kita hasilkan 2 log 16, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 4. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2 ya. 2 pangkat 4 16, 5 pangkat 2 25. Hasilkan 4 tambah 2 yaitu 6. Oke, selesai ya. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu sebelum masuk ke yang selanjutnya. Hitung 1, 2. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke nilai mutlak ya. Di sini soal berikutnya, mutlak dari negatif 5 ditambah 4 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 1. Nah, jadi mutlaknya ditulis, terus dalamnya itu kita hasilkan. Kan negatif 5 ditambah 4 kan negatif 1. Tuh, negatif 3 ditambah 2 juga negatif 1. Negatif 1. Ya, berarti kan hasilnya negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1 kan negatif 3. Oke, negatif 3 dimutlakin, hasilnya 3. Atau mutlaknya, atau negatifnya hilang. Ya. Kemudian nomor 17. Negatif 4 ditambah 2 mutlak dikurang negatif 2 dikurang 1 mutlak. Nah, jadi ini masing-masing dihasilkan nih. Negatif 4 ditambah 2 kan negatif 2 mutlak ya. Dikurang negatif 2 dikurang 1 kan negatif 3 dimutlakin, jangan lupa. Negatif 2 dimutlakin kan 2 dikurang negatif 3 dimutlakin kan 3, jadi positif maksudnya ya. Sehingga 2 kurang 3 itu negatif 1 gitu. Kemudian 18, 6x dikurang 2 sama dengan 10. Nah ini berarti ketika positif sama ketika negatif. Ketika positif 6x dikurang 2 sama dengan 10. 6x sama dengan 2-nya min 2-nya ke kanan jadi 10 tambah 2 ya. 6x sama dengan 12.
sehingga X sama dengan 4. X min 1. 12 bagi 6 yaitu 2. Oke, good job. Sekarang yang negatifnya ya. Yang negatif berarti negatif dari dalam kurung 6x kurang 2 sama dengan 10. Min ketemu 6x min 6x, min ketemu min 2 itu plus 2 sama dengan 10. Jadi min 6x sama dengan 10 kurang 2 ya. Min 6x sama dengan 8. X sama dengan 8 per min 6. Masing-masing kita perkecil dibagi 2. Yaitu X sama dengan 4 per min 3. Oke. Kemudian yang 19. Di sini ada mutlak X min 4 kurang dari 1. Ingat ya, kalau misalkan seperti ini kamu tulis ulang dulu untuk X min 4 kurang dari 1. Terus tulis kurang dari lagi. Kalau ini 1, ini negatif 1. Kemudian supaya tengahnya X, maka kan semuanya ditambah 4 kan ya. Min 1 tambah 4 X min 4 tambah 4 kurang dari 1 tambah 4. Oke. Min 1 tambah 4 itu 3. X min 4 plus 4 itu X tambah 4 itu 5. Selesai. Oke. Kemudian 20. Nah ini teori ya. Jadi kalau misalkan besar sama dengan, hasilnya itu adalah ada menggunakan atau A terus ulang atau besar ini mutlak ya. Terus ulang lagi fx tandanya berubah, A jadi negatif A juga berubah. Tapi kalau yang seperti ini kurang dari sama dengan A, kita tulis ulang. Terus tandanya kurang dari sama dengan juga, di sini A, di sini min A. Jadi ada di tengah kalau dia kurang dari sama dengan ya. Tapi kalau dia lebih dari sama dengan pakai atau. Kemudian 21. Nah ini kita coba sesuai yang dari tadi ya. Ini kurang dari sama dengan ini berarti tulis ulang dulu 2x tambah 4. Duh. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah ini kan kurang dari sama dengan 6, ini negatif 6 gitu. Sekarang tengahnya itu mau kita jadikan X saja. Berarti 4-nya kan harus hilang. Berarti min 6 plus 4. Sorry, min 4 ya. 2x plus 4 min 4. 6 min 4. Nah, min 6 min 4 kan yang 10. 2x saja. 6 kurang 4 2. Oke, sekarang di sini ada 2x. Supaya 2-nya hilang, maka semuanya kita bagi 2. Berarti min 5 ya. 2x bagi 2 itu x. 2 bagi 2 itu 1. Selesai. Kemudian 22. Di situ 2x tambah 5 besar sama dengan 7. Ada 2 penyelesaian ya, dan menggunakan kata atau. Yang pertama 2x ditambah 5 besar sama dengan 7. Langsung hasilkan. 2x sama dengan 7 kurang 5 ya. 2x bisa sama dengan 2, x bisa sama dengan 2 bagi 2 1. Yang kedua menggunakan kata atau. Sini atau ya. Atau apa? 2x ditambah 5 tandanya berubah jadi negatif 7. Kemudian sampai sini hasilkan seperti biasa. 2x turun, tandanya tetap min 7 plus 5 pindah ke kanan jadi min 5. 2x turun, min 7 min 5 min 12 ya. X turun kurang dari sama dengan min 12 bagi 2 min 6. Jadi X bisa sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan min 6. Oke. Kemudian yang selanjutnya mutlak 2x min 6 sama dengan mutlak X tambah 3. Jadi di sini yang pertama positif dulu ya. Mutlaknya dihilangkan, 2x min 6 sama dengan X tambah 3. Kita pindah yang ada variabelnya ke kiri, 2x min x, 3 nya terus ulang, min 6 nya ke kanan jadi positif 6. 2x kurang x itu x, 3 tambah 6 itu 9. Yang positifnya. Sekarang yang negatifnya, maka kita tambahkan negatif di sebelah kiri. Min 2x min 6 sama dengan x tambah 3. Min 2x jadi min 2x,
min 6 jadi positif 6 sama dengan X tambah 3. Yang ada variabelnya kita pindahin ke kiri semua, jadi min 2X, X ke kiri jadi min X ya, min 2X min X sama dengan 3, 6 ke kanan jadi min 6. Min 2X min X itu min 3X, 3 min 6 itu min 3, sehingga X sama dengan min 3 bagi min 3 yaitu 1. Oke, gimana? Semoga bisa paham ya. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu sebelum masuk ke yang selanjutnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk kembali ke pembahasan kisi-kisi PS Matematika kelas 10. Ya, untuk yang sebelumnya mohon maaf karena kebetulan spidolnya habis, jadi dilanjutkan menggunakan buku tulis ya. Tapi semoga tetap paham. Oke, kita langsung saja untuk SPLDV yang pertama. Nomor 24, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Itu dengan beberapa cara ya, bisa dengan cara eliminasi, bisa dengan cara substitusi, bisa juga dengan cara gabungan. Jadi gabungan itu adalah eliminasi dan substitusi. Bisa juga dengan menggunakan cara grafik. Adalah perpotongan 2 garis ya. Oke, paham ya? Kemudian yang ke-25, himpunan penyelesaian dari X dikurang 3Y sama dengan 4 dan 3X dikurang 9Y sama dengan negatif 12. Jadi ini diminta himpunan penyelesaian secara umum. Kalau kamu lihat, dari X ke 3X itu kan dikali 3 ya. Nah ini kali 3. Oke, jadi kalau ini kita kali 3, itu hasilnya adalah X dikali 3 itu 3X, min 3Y dikali 3 itu min 9Y, sama dengan 4 dikali 3 itu 12. Nah, sementara yang bawahnya ini kan 3X min 9Y sama dengan negatif 12. Yang bagian depannya sama, tetapi sama dengannya berbeda. Nah, ini namanya apa? Ya, namanya adalah tidak ada HP. Tidak punya himpunan penyelesaian. Ya. Terkecuali dia sama-sama 12. Kalau sama-sama 12, atau misalkan yang awal 3X min 9Y sama dengan 12, yang bawah juga 3X min 9Y sama dengan 12 ketika sudah dikali ya tentunya ya. Maka ini mempunyai banyak HP. Tetapi kalau yang pertama misalkan 3X min 9Y sama dengan 12, yang depan misalkan X ditambah 6Y sama dengan 10. Nah ini tuh berbeda semuanya. Berbeda semua berarti hanya punya satu HP. Itu ya, oke. Semoga bisa paham. Kemudian nomor 26. 2X dikurang Y sama dengan 4 dan X ditambah Y sama dengan 5. Jenis bentuk apa? Nah, ini adalah terdiri dari dua persamaan. Kemudian ada sama dengan, dua persamaan atau lebih namanya itu sistem. Ada sama dengan berarti persamaan. Kemudian pangkat tertingginya 1, itu linear. Kemudian ada dua variabel atau dua huruf, X dan Y, berarti dua variabel. Oke, jadi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian masuk ke soal nomor 27. Kita diminta untuk menentukan HP-nya lagi ya. Ini mungkin langsung saja ya, karena kan dia X-nya sudah sama-sama 2 depannya. Jadi langsung kita kurangi 2X dikurangi 2X, yaitu habis 3Y dikurangi negatif Y. Min Y ketemu min kan plus Y ya. Plus Y ditambah 3Y itu 4Y. Sama dengan min 4 ketemu min jadi plus 4. Plus 4 ditambah 4 yaitu 8. Sehingga nilai Y adalah 8/4. Y sama dengan 2. Oke, kemudian kita akan cari X-nya. Caranya adalah tulis ulang 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Kemudian
kita masukkan nilai y-nya yaitu 2 ya, sama dengan 4. 2x ditambah 6 ya, sama dengan 4. 2x sama dengan 4 kurang 6. 2x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Jadi x-nya sama dengan negatif 1 dan y-nya sama dengan 2. Oke, bisa ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke soal nomor 28. Ya. X ditambah 5 sama dengan 7 dan 2x dikurangi sama dengan 3. Jadi di sini belum sama antara x dan y-nya. Kita kali ya. 1 2, berarti di sini 2 1. Oke, hasilnya adalah semuanya dikali 2 itu 2x ditambah 5 kali 2 itu 10y, 7 kali 2 itu 14. Kemudian yang bawah tulis ulang karena semuanya dikali 1 ya. Kemudian kita kurangi 2x dikurang 2x habis, 10y dikurang y, dikurang min y, itu 11y ya. 14 kurang 3 itu 11 juga. Maka y 11 dibagi 11, yaitu 1. Kemudian kita akan cari x dengan cara substitusi. X ditambah 5y sama dengan 7. X ditambah 5 dikali 1 ya, sama dengan 7. X ditambah 5 sama dengan 7. X sama dengan 7 kurang 5. X sama dengan 2. Oke. Cukup ya untuk SPLDV. Selanjutnya kita masuk ke program linear. Oke, lanjut ya. Di sini langkah-langkah program linear ya, yang kamu tahu apa pertama? Ya, membuat tabel. Kedua, membuat model matematika berupa pertidaksamaan linear tentunya. Ketiga, buat grafik. Dan keempat adalah menentukan nilai optimum. Bisa maksimum, bisa minimum. Nah, yang selanjutnya tujuan utama program linear. Nah, seperti yang hasil akhir yaitu menentukan nilai optimum. Oke. Kemudian yang nomor selanjutnya di sini HP-nya kan ini ya. Kita diminta untuk membuat model matematika atau pertidaksamaan ya. Ingat gimana caranya? Ya. Jadi kita tulis yang A dulu baru yang B ya. Karena persamaannya adalah AX ditambah BY AB gitu. A-nya kan 3 nih, berarti 3X ditambah 6Y. 3 kali 6 itu berapa? 18. Nah, karena dia ke dalam nih, tandanya kurang dari sama dengan, langsung aja. Boleh diperkecil nggak? Boleh. Semuanya kita bagi 3. Berarti X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Selesai. Sementara yang ini sama ya. A-nya kan sebelah sini ya. Ini B. Berarti A-nya 2, 2X ditambah B-nya 5, 5Y. 2 kali 5 itu 10. Nah, ini arsirannya ke atas, berarti tandanya besar sama dengan. Tidak usah diperkecil karena dia sudah sederhana. Oke. Saya. Kemudian nomor 32. Nilai maksimum dari Z sama dengan 2X tambah 3Y. Kita tentukan titiknya di sini, titik A, titik B, titik C. Titik A langsung masukkan yaitu 0,5. Langsung ya. 2 kali 0 ditambah 3 kali 5. 2 kali 0, 0, 3 kali 5, 15. Hasilnya 15. B, 4,3. 2 kali 4 ditambah 3 kali 3. 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. 8 tambah 9, 17. Kemudian yang C, 7,0. 2 kali 7 ditambah 3 kali 0. 2 kali 7, 14 ya. Oke. Yang dicari adalah nilai maksimum. Berarti nilai maksimum sama dengan 17. Oke, bisa ya. Kemudian nomor 33. Nilai maksimum fungsi objektif fx, y 3x ditambah 4y dari
2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0. Jadi di sini kita harus membuat grafik terlebih dahulu ya. Kita bagi ya, 10 bagi 2, 5, langsung saja. 10 bagi 1, 10. Tarik garis. 8 bagi 1, 8. 8 dibagi 2, dia tentunya ya 4. Oke. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke dalam, dari yang paling dalam. Nah ini terbentuk atas 4 titik. Titik A, titik B, titik Y, dan titik D. Nah, yang belum kita temukan, nanti kita temukan dengan cara eliminasi ya. X, Y itu kan 3X ditambah 4Y. Titik A yang pertama itu berapa di sini? 0,0. Titik B yang kedua di sini berapa? 0,4. Titik C tidak bisa ditentukan dulu. Titik D berapa? 5,0. Oke, untuk titik C kita cari dulu ya dengan eliminasi 2x tambah y sama dengan 10 dan x tambah 2y sama dengan 8. Ini semuanya kita kali 1 kali 2. Jadi kita balik dulu ya. Yang atas semuanya dikali 1 menjadi 2x ditambah y sama dengan 10. Yang bawah semuanya dikali 2 menjadi 2x ditambah 4y sama dengan 16. Kita kurang. Y dikurangi 4y min 3y, 10 kurang 16 min 6. Maka nilai y min 16 dibagi min 3 yaitu 2. Sekarang kita akan cari x. 2x ditambah y-nya 2 ya, sama dengan 10. 2x sama dengan 10 kurang 2, 8 langsung ya. X sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Jadi x-nya 4, y-nya 2, 4,2. Setelah lengkap, kita substitusi. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, yaitu 0 ya. 3 kali 0 ditambah 4 kali 4. 0 tambah 4, 16. 3 kali 4 ditambah 4 kali 2. 12 tambah 8 itu 20. Kemudian 3 kali 5 ditambah 4 kali 0. 3 kali 5 itu 15. Sehingga nilai maksimum adalah 20. Oke. Kemudian yang ke-35 kita masuk di soal cerita. Bisa kelihatan nggak? Oke, saya bacain aja ya. Suatu perusahaan berencana membangun rumah untuk 600 orang. Banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 buah. Rumah jenis 1 biaya sewa 200.000 tiap bulan dan ditempati 4 orang. Rumah jenis 2 biaya sewa 325.000 tiap bulan dan ditempati oleh 6 orang. Fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif itu biasanya adalah yang ada rupiahnya. Tadi saya katakan yang rupiahnya ada di rumah jenis 1. Tadi ada kata-kata rumah jenis 1 ya. Itu Rp 200.000. Rumah jenis 2 adalah 325.000. Nah, maka fungsi objektifnya fx, y 200.000 x ditambah 325.000 y. Jadi fungsi objektif itu yang biasanya itu berupa harga. Ya, ini untuk nomor 34. Oke. Lanjut untuk nomor 35. Sama, berupa soal cerita juga. Di sini saya bacakan ya. Pedagang teh mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati oleh 40 box teh. Teh A dibeli dengan harga 6.000 setiap box. Teh B dibeli dengan harga 8.000 setiap box. Jika pedagang mempunyai modal 300.000 untuk membeli X box teh A dan Y box teh B, maka sistem kerjasamanya adalah, nah ini dimulai dari grafik ya. Tabel namanya. Grafik. Apa? X, Y tersedia. Dikatakan X-nya adalah teh A, Y-nya adalah teh B. Kemudian tadi ditempati oleh 40 box.
Tidak diketahui A-nya berapa, B-nya berapa, tersedianya 40 ya. Kemudian harga beli teh A-nya dibeli dengan harga 6.000, teh B-nya 8.000 dengan modal tersedia 300.000. Sehingga langsung saja ketidaksamaannya X ditambah Y kurang dari, karena hanya untuk maksimal 40. Kemudian yang kedua 6.000 X ditambah 8.000 Y kurang dari sama dengan 300.000. Nah ini bisa diperkecil ya, dibagi 2.000. Dibagi 2.000 berarti 3X dibagi 2.000 berarti 4Y dibagi 2.000 berarti 150 ya. Oke. Nah ini adalah hasilnya. Jangan lupa ditambahkan X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 yang wajib ditulis. Oke, cukup ya untuk program linear. Semoga bisa bermanfaat dan selalu semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.